seorang bule kaya asal Amerika, jatuh cinta pada seorang guru ngaji cantik yang sehari-hari jadi tukang jamu keliling di desa Klaten. Tapi, cinta mereka diuji oleh perbedaan budaya, agama, dan penolakan keluarga. Akankah Andrew rela kehilangan segalanya, bahkan keyakinannya sendiri, demi cinta yang tak mudah ini? Matahari Klaten, pagi itu nggak terlalu terik. Angin semilir bikin suasana desa ngemplak terasa adem. Suara ayam berkokok masih terdengar, meskipun waktu sudah lewat dari jam 7. Di ujung jalan kecil yang belum diaspal, sebuah mobil van hitam berhenti pelan. Di dalamnya, duduk seorang bule dengan kemeja putih dan celana kain yang kelihatan terlalu bersih untuk ukuran jalan tanah. Namanya Andrew James Callahan. Umurnya 32, berasal dari New York, Amerika Serikat. Baru 3 hari yang lalu dia mendarat di Jakarta, dan sekarang udah nyasar jauh ke Klaten, Jawa Tengah. Nggak banyak orang tahu kenapa dia bisa sampai ke desa sekecil ini. Tapi yang jelas Andrew datang bukan buat liburan. Dia cuma pengen istirahat dari hidupnya yang terlalu cepat di kota besar. "Mas, ini rumahnya," kata sopirnya. Pak Darto, sambil menunjuk rumah joglo sederhana yang berdiri di pinggir sawah. Andrew turun dari mobil, menarik koper besar yang rodanya langsung terjebak di tanah becek. Dia menoleh ke sekeliling. Sepi, cuma ada suara burung dan beberapa anak kecil yang lagi main layangan di kejauhan. "Peaceful," gumamnya pelan. "Damai." Pak Darto membantu membawakan koper ke dalam rumah. Rumah itu nggak besar, tapi cukup nyaman. Lantainya dari ubin kuno, jendelanya lebar, dan ada aroma kayu yang khas. Di beranda, ada kursi rotan dan meja kecil dengan teko berisi air putih. "Nanti sore biasanya ada ibu-ibu jualan jamu lewat sini," kata Pak Darto sebelum pamit. "Kalau butuh apa-apa, panggil aja Bu Narti, tetangga sebelah." Andrew hanya mengangguk dan tersenyum kecil. Bahasa Indonesianya masih belepotan, tapi dia paham sedikit-sedikit. Beberapa jam kemudian, Andrew duduk di beranda sambil membuka laptopnya, tapi sinyal wifi lemah. Jadi dia akhirnya menutupnya lagi dan memilih membaca buku. Baru 2 halaman dibaca, suara sepeda tua terdengar mendekat. Di atasnya, seorang perempuan dengan bakul berisi botol-botol jamu tampak mengayuh dengan santai. Dia berhenti tepat di depan rumah. "Permisi," suaranya lembut. Andrew menoleh. Perempuan itu cantik, rambutnya hitam panjang, diikat sederhana. Dia mengenakan kerudung warna krem dan baju longgar dengan motif batik. Matanya teduh, kulitnya sawo matang bersih. Tapi bukan kecantikannya yang langsung menarik perhatian Andrew. Ada aura tenang dari cara dia berdiri, dari senyumnya yang tidak dibuat-buat. "Jamu, Mas?" tawarnya sambil tersenyum. Andrew bingung, tapi dia bisa menebak maksudnya. Dia berdiri lalu menghampiri. "Jamu?" tanyanya, lidahnya kaku. "Iya. Mau coba?" jawab si perempuan sambil mengangkat salah satu botol. Andrew mengangguk pelan. "Iya, yes, coba." Perempuan itu menuangkan cairan coklat ke dalam gelas plastik. Aromanya khas, wangi rempah. Andrew mencicipi, rasanya pahit, tapi anehnya, enak juga. "Enak," katanya jujur. Perempuan itu tertawa kecil. "Ini namanya jamu beras kencur." Andrew tersenyum. "Nama kamu?" Perempuan itu agak kaget. Andrew buru-buru memperbaiki kalimatnya. "Siapa nama kamu?" "Oh, saya Alia." Andrew mengangguk pelan, mencoba mengingatnya. "Alia," ucapnya. "Nama saya Andrew." Alia tersenyum sopan. "Senang kenal kamu, Mas Andrew." Mereka berbicara seadanya. Alia tahu Andrew orang asing, tapi dia tetap ramah. Dia jelaskan jamu-jamu yang dia bawa, satu-satu. Andrew lebih banyak mendengarkan. Sesekali tertawa kecil saat Alia berusaha menjelaskan dengan bahasa Inggris campur-campur. Alia tidak lama. Setelah Andrew membeli 2 botol jamu, dia pamit dan naik sepedanya lagi. Tapi entah kenapa, Andrew terus menatap ke arah jalan tempat Alia pergi. Ada rasa penasaran yang muncul, bukan cuma soal jamu, tapi soal perempuan itu. Sore menjelang, Andrew memutuskan berjalan-jalan di sekitar desa.
Dia menyusuri jalan kecil di antara sawah, melihat anak-anak bermain bola, dan beberapa petani yang baru pulang dari ladang. Semuanya terlihat sederhana, tapi menyenangkan. Saat dia lewat di depan mushola kecil, dia mendengar suara anak-anak mengaji. Dari luar, Andrew berhenti. Di dalam, duduklah Alia, sedang mengajar 3 anak kecil yang masih terbata-bata membaca. Al-Quran. Andrew tidak masuk. Dia hanya berdiri diam di luar pagar bambu, mendengarkan. Alia tidak sadar ada yang mengamati. Suaranya pelan, sabar, dan menenangkan. Seperti ada dunia lain yang sedang dia bangun di dalam ruangan kecil itu. Bukan dunia yang keras dan cepat seperti yang Andrew kenal, tapi dunia yang penuh kasih. Hari itu, Andrew pulang ke rumah joglonya dengan kepala penuh pertanyaan. Tentang Alia. Tentang hidupnya yang tiba-tiba terasa lebih hangat. Dan meski dia belum paham semuanya, satu hal yang dia tahu pasti. Desa ini, orang-orangnya, dan perempuan berkerudung itu telah membuat sesuatu dalam dirinya bergerak. Pagi di Klaten selalu datang pelan-pelan. Seperti nggak buru-buru, matahari masih malu-malu waktu Andrew membuka jendela kamarnya. Udara masuk perlahan, bawa aroma tanah dan wangi bunga melati dari halaman tetangga. Hari baru, tapi kepalanya masih penuh sisa-sisa kemarin. Terutama satu hal, atau lebih tepatnya, satu orang. Alia. Andrew bukan orang yang gampang penasaran. Di New York, dia sering bertemu orang dari berbagai latar belakang. Tapi entah kenapa, ada sesuatu dari Alia yang berbeda. Sederhana, iya. Tapi bukan itu saja. Mungkin karena dia terlihat nggak dibuat-buat. Natural. Setelah sarapan roti dan telur yang dia masak sendiri, dengan rasa yang seadanya, Andrew duduk di beranda, menunggu. Entah menunggu apa. Mungkin berharap Alia lewat lagi. Jam 9 pagi lewat sedikit. Suara roda sepeda tua mulai terdengar. Andrew langsung berdiri. Matanya menyipit memastikan. Dan benar, itu Alia. Masih dengan kerudung warna kalem dan bakul jamunya yang digantung di samping. Alia tersenyum waktu melihat Andrew berdiri di depan rumah. "Pagi, Mas Andrew," sapa Alia sambil berhenti. "Good morning," jawab Andrew. Agak semangat, Alia turun dari sepeda, menurunkan bakul jamunya. "Mau jamu lagi?" Andrew mengangguk cepat. "Iya, mau yang kemarin. Beras." "Beras ke?" "Beras kencur," koreksi Alia sambil tersenyum kecil. "Kamu udah cocok ya sama jamu tradisional?" Andrew tertawa pelan. "Cocok, sedikit, pahit, tapi suka." Alia menuangkan jamu ke dalam gelas plastik. "Saya kira bule biasanya nggak suka rasa-rasa begini." Andrew mengangkat bahu. "Saya suka coba hal baru, apalagi kalau yang jual ramah." Alia cuma tersenyum. Kali ini senyumnya agak canggung. Andrew sadar, mungkin dia terlalu blak-blakan. Tapi ya sudah, itu memang dia. Setelah seruput terakhir, Andrew mengambil dompet dan membayar, tapi dia nggak langsung masuk ke rumah. "Boleh tanya?" Andrew berkata pelan, agak hati-hati. Alia mengangguk. "Tanya apa?" "Kemarin, kamu ngajarin anak-anak di mushola?" Alia terlihat sedikit kaget, lalu tersenyum lagi. "Iya, setiap sore. Anak-anak di sini belum banyak yang bisa ngaji." Andrew terlihat tertarik. "Kamu guru?" "Bukan guru sekolah, cuma ngajarin ngaji." "Bantu-bantu aja," jawab Alia. Nada suaranya merendah. "Hebat," gumam Andrew. "Saya lihat, kamu sabar sekali." Alia tertawa. "Kadang juga pengen teriak kok. Tapi ya, sabar itu latihan tiap hari." Andrew diam sejenak, lalu berkata, "Saya boleh lihat lagi nanti?" Alia menaikkan alisnya. "Lihat?" "Iya, kamu ngajar." Alia tampak ragu. "Mushola itu tempat ibadah, Mas Andrew. Bukan tempat turis lihat-lihat." Andrew cepat-cepat menjelaskan. Bukan untuk wisata. Saya cuma tertarik, damai. Saya suka lihat suasana tenang. Anak-anak, kamu."
Alia terdiam. Entah kenapa, ia nggak langsung menolak. Tapi juga nggak mengiyakan. Akhirnya dia hanya berkata, "Kalau kamu niat baik, datang aja. Tapi duduk di luar ya, jangan ganggu." Andrew langsung tersenyum lebar. "Oke, promise." Alia kembali naik sepeda dan berlalu. Tapi hari itu, Andrew merasa dapat satu langkah lebih dekat. Bukan ke Alia saja, tapi ke sesuatu yang selama ini dia cari. Kedamaian. Sore harinya, Andrew benar-benar datang ke mushola kecil di ujung gang. Dia duduk di bangku kayu di luar pagar bambu. Anak-anak sudah berkumpul di dalam. Alia duduk di depan mereka dengan Al-Quran di pangkuan. Andrew tak mengerti apa yang dibacakan, tapi dia memperhatikan. Ada ketulusan dalam setiap ucapan Alia. Cara dia membimbing anak-anak itu, seperti ibu yang penuh kasih. Beberapa ibu-ibu lewat dan menatap Andrew dengan pandangan heran. Tapi dia tak peduli. Dia hanya duduk, diam, menyimak, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa tidak perlu tergesa-gesa. Setelah selesai, Alia keluar. Dia tidak menyapa Andrew secara langsung, hanya tersenyum dan mengangguk. Tapi buat Andrew, itu sudah cukup. Malamnya, di kamar joglo itu, Andrew menulis di buku catatannya. "Today I saw something pure. A woman who shines, not because of makeup or money, but because of her heart. Her name is Alia, and I want to know more." Andrew memejamkan mata. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia tidur nyenyak. Pagi, hari di desa Ngemplak selalu punya iramanya sendiri. Ayam berkokok, suara pedagang sayur lewat, dan embun yang masih menggantung di ujung daun. Tapi pagi ini, Andrew bangun lebih awal dari biasanya. Dia bahkan sempat bantu Bu Narti menyapu halaman, meskipun hasilnya bikin Bu Narti ketawa kecil karena sapunya kebalik. Andrew tidak bilang ke siapa-siapa, tapi dia punya alasan kenapa hari ini semangat banget. Dia berharap ketemu Alia lagi. Jam masih menunjukkan pukul 8 lewat dikit saat suara sepeda tua itu muncul dari kejauhan. Andrew yang lagi duduk di beranda langsung berdiri dan melirik ke arah jalan. Alia muncul dengan wajah sedikit lelah, tapi tetap senyum waktu lihat Andrew. "Pagi, Mas Andrew," sapa Alia seperti biasa. "Pagi, Alia," jawab Andrew dengan logat, yang masih kaku tapi jelas makin membaik. Alia berhenti di depan rumah. "Hari ini mau jamu apa? Masih mau beras kencur atau mau coba yang lain?" Andrew mikir sebentar, lalu menunjuk botol yang warnanya lebih gelap. "Yang itu," Alia tertawa. "Itu pahit banget loh. Namanya jamu Sambiloto. Biasanya buat orang demam atau yang lagi masuk angin." Andrew angkat alis. "Rasanya seperti poison," Alia ngakak. "Kurang lebih, iya. Tapi sehat." Andrew pura-pura mikir keras, lalu mengangguk. "Oke, saya coba." Alia menuangkan jamu itu ke gelas kecil dan menyerahkannya. Andrew mencium aromanya dulu, lalu meneguk pelan-pelan. Detik berikutnya, wajahnya berubah. "Waduh," Andrew batuk kecil. Ini, lidah saya mati?" Alia tertawa lepas. "Saya udah bilang." Tapi Andrew tetap habiskan isinya. "Saya strong," katanya bangga. Alia tersenyum, tapi ada sorot kagum kecil di matanya. Jarang ada bule yang seserius ini mencoba hal-hal lokal, apalagi sampai minum Sambiloto tanpa paksaan. Andrew duduk di kursi rotan, sementara Alia ikut duduk di pinggir tangga depan rumah. Keduanya terdiam sebentar, tapi bukan diam yang canggung. "Kamu sudah lama di sini?" tanya Andrew akhirnya. "Aku lahir di sini. Dari kecil sampai sekarang, ya di desa ini terus," jawab Alia sambil merapikan kerudungnya. "Kenapa? Enggak tinggal di kota?" Andrew penasaran. Alia menatap ke arah sawah. "Aku pernah nyoba kerja di Solo waktu habis lulus SMA, tapi capek. Orang-orang di sana sibuk semua, kayak enggak ada waktu buat nafas." Andrew mengangguk pelan. "Di New York juga begitu, semua orang lari. Kejar waktu, kejar uang, tapi nggak tahu buat apa." Alia menoleh. "Makanya kamu datang ke sini?" Andrew mengangguk. "Ibu saya meninggal 6 bulan lalu.
Dia sakit kanker. Setelah itu saya ngerasa kosong. Semua hal yang dulu penting, jadi nggak ada artinya. Alia diam. Wajahnya berubah lembut. Maaf ya, katanya pelan. Saya ikut sedih. Andrew tersenyum kecil. Thanks, tapi saya nggak nyesel kesini. Tempat ini seperti rumah. Alia tidak membalas. Tapi dari caranya memandang, Andrew tahu kalimat itu tidak dianggap enteng. Tiba-tiba Alia berdiri. Mas Andrew, kamu udah pernah ke pasar belum? Andrew menggeleng. Belum. Kalau mau besok pagi ikut saya. Saya biasa belanja jam 7. Tapi harus bangun pagi. Andrew langsung semangat. Oke, saya ikut. Siap-siap aja, dicengin ibu-ibu pasar, kata Alia sambil tertawa kecil. Setelah Alia pergi, Andrew duduk lama di teras, memandangi jalanan tanah yang berdebu dan pohon jati di kejauhan. Bukan suasana yang megah, bukan juga tempat yang ramai, tapi ada sesuatu di sini yang bikin hatinya tenang. Dan soal Alia, dia sendiri belum bisa kasih nama untuk perasaannya. Tapi dia tahu satu hal, dia ingin lebih sering bicara dengan Alia, lebih banyak tahu tentang hidupnya, tentang cara pikirnya, tentang kenapa perempuan sehangat itu bisa hidup begitu sederhana, tapi terlihat lebih bahagia dari orang-orang yang punya segalanya. Malam harinya, Andrew membuka catatannya lagi. Menulis dengan tangan. Today, she laughed. Because I drank the worst drink in the world. But it was worth it. Her laughter is something I want to hear more of. Dia menutup buku itu dan menatap langit-langit kamar joglo yang remang-remang. Dalam hati, dia berharap besok pagi datang lebih cepat. Pasar Klaten pagi itu ramai seperti biasa. Suara pedagang, teriakan ibu-ibu nawar harga, dan derit troli kayu bercampur jadi satu. Buat Andrew, semua itu terasa seperti masuk ke dunia baru. Bau ikan asin, wangi rempah, suara ayam hidup yang dicengkeram tukang potong, semuanya asing tapi menarik. Alia jalan di depan, sambil sesekali menoleh ke Andrew yang masih bingung harus ngapain. Kamu harus jalan cepat, Mas. Kalau lambat, bisa digencet rombongan ibu-ibu, katanya sambil tersenyum jahil. Andrew tertawa. Oke, I try. Sepanjang jalan pasar, Alia menyapa banyak orang. Dari pedagang cabai sampai penjual tahu. Semua kenal dia. Dan semuanya ngelirik Andrew dengan mata penasaran. Ini bulenya siapa ya? Pacar kamu, Lee. Masya Allah, cakep banget. Dapat dari mana sih? Alia cuma tersenyum kaku. Pipinya sedikit merah. Teman, jawabnya pendek. Andrew nggak ngerti apa yang mereka bilang, tapi dia bisa menebak dari ekspresi Alia yang sedikit gelagapan. Dia hanya ikut tertawa kecil, meskipun dalam hati senang juga disebut teman Alia. Setelah belanja selesai, mereka duduk sebentar di warung kopi dekat pasar. Alia pesan teh panas, Andrew pesan kopi hitam, meski ternyata terlalu pahit untuk lidahnya. Kamu nggak pernah bosan tinggal di desa? Tanya Andrew. Alia mengaduk tehnya pelan. Kadang sih, pernah kepikiran. Tapi tiap kali jauh dari sini, rasanya kayak ada yang hilang. Andrew mengangguk. Karena kamu dekat dengan orang-orang? Atau karena kamu dekat dengan Tuhan? Alia menoleh, agak kaget. Kenapa nanya begitu? Andrew menarik napas. Saya lihat kamu tiap sore di mushola, ngajarin anak-anak. Kamu kelihatan tenang, damai. Saya jadi mikir, apa karena agama? Alia tidak langsung menjawab, tapi tatapannya jadi serius. Mungkin. Iya, mungkin karena saya percaya semua yang saya lakukan ada tujuannya. Bukan buat dunia aja, tapi buat nanti. Andrew terdiam. Kalimat itu sederhana, tapi menghantam. Selama ini dia hidup di dunia yang semua hal diukur dengan angka, uang, karir, likes di media sosial. Tapi di depan matanya sekarang, ada seseorang yang hidupnya tenang walaupun nggak punya semua itu. Dan alasan utamanya, karena kepercayaannya pada Tuhan. Apa? Susah jadi muslim? Tanya Andrew hati-hati. Alia menatap Andrew, kali ini agak lama. Islam itu nggak susah, tapi butuh niat. Butuh kemauan untuk kenal Allah.
Bukan cuman ikut-ikutan, bukan soal aturan doang, tapi soal hati. Andrew mengangguk pelan. Kalau aku mau belajar? Boleh? Tanya Andrew akhirnya. Alia tersenyum lembut. Boleh. Tapi jangan karena aku, ya. Belajar karena kamu benar-benar mau. Karena kamu ingin tahu, bukan karena ingin dekat sama seseorang. Andrew tersenyum balik. Tapi, kamu yang bikin aku tertarik belajar. Alia tertawa pelan. Ya udah, asal kamu ngerti maksudnya. Sore itu, Andrew datang ke mushola, bukan cuma buat duduk di luar pagar. Kali ini dia bawa sarung pinjaman dari tetangga dan duduk di serambi, agak di samping. Beberapa anak menatap, heran. Tapi setelah tahu bule Mas Andrew cuma mau ikut dengerin ngaji, mereka santai lagi. Andrew tidak mengerti semua yang diucapkan, tapi dia tetap diam dan mendengarkan. Alia mengajar seperti biasa, tapi kali ini ada senyum berbeda di wajahnya. Mungkin karena tahu, seseorang yang bukan siapa-siapa, dari tempat jauh, datang dan duduk di situ. Bukan karena disuruh, tapi karena ingin tahu. Setelah ngaji selesai, Andrew membantu menyapu halaman mushola. Nggak ada yang nyuruh. Dia cuma merasa itu hal yang seharusnya dia lakukan. Dan malamnya, dia kembali menulis. Today I sat at a place of worship. I didn't know the words, but I felt the peace. Maybe faith isn't about understanding everything at once. Maybe it starts with a quiet feeling and someone to guide you. Beberapa hari terakhir, Desa Ngemplak jadi tempat yang makin berarti buat Andrew. Bukan cuman karena pemandangannya atau suasana tenangnya, tapi karena kehadiran Alia. Setiap pagi dia menunggu suara sepeda, tuanya lewat. Setiap sore dia duduk di serambi mushola, menyimak, mencatat, dan diam-diam belajar mengucap huruf hijaiyah. Dan semakin sering mereka bertemu, semakin jelas pula satu hal. Andrew tidak cuma penasaran pada cara hidup Alia, dia mulai jatuh hati. Bukan cinta yang gegabah, tapi pelan-pelan, seperti aliran air sumur yang tenang tapi pasti. Alia nggak pernah berpakaian mewah. Bicaranya pun lembut tapi tegas. Tapi justru itu yang bikin Andrew merasa nyaman. Hari itu, setelah sesi ngaji anak-anak selesai, Andrew dan Alia berjalan bersama pulang. Jalanan sudah agak gelap, cuma diterangi lampu-lampu rumah dan bintang yang bertebaran di langit. Masih semangat ikut ngaji? Tanya Alia sambil tersenyum. Andrew mengangguk. Sangat, saya mulai bisa baca. Ini alif bata, katanya sambil menunjuk catatannya. Alia tertawa kecil. Luar biasa. Nanti bisa saya bantu hafalin Al-Fatihah. Itu surat pertama dalam Al-Quran, wajib buat sholat. Andrew mengangguk. Saya mau belajar semuanya, pelan-pelan. Alia menoleh, serius. Andrew, saya seneng kamu mau belajar, tapi saya harus jujur. Banyak orang di sini nggak mudah terima hal baru. Apalagi soal agama. Andrew terdiam. Dia bisa menebak arah pembicaraan itu. Maksud kamu, orang-orang nggak suka saya ikut-ikut ke mushola? Tanyanya pelan. Alia menarik napas. Bukan begitu, tapi mereka belum kenal kamu. Ada yang bilang kamu bule cuma main-main. Ada yang takut kamu dekat sama saya karena bukan niat yang benar. Andrew menatap Alia. Mata mereka bertemu di bawah cahaya lampu jalan yang redup. Dan kamu percaya saya main-main? Alia diam cukup lama, lalu menggeleng. Enggak, tapi saya juga takut. Kamu terluka. Saya tahu kamu baik, Andrew. Tapi dunia saya beda. Jalan saya penuh aturan. Ada batas yang nggak bisa sembarangan dilewati. Andrew menunduk sebentar, lalu bicara pelan, tapi jelas. Aku tahu kamu punya prinsip. Aku juga sedang nyari pegangan. Dan entah kenapa, ketenangan yang kamu punya itu bikin aku ingin belajar jadi lebih baik. Bukan demi siapa-siapa, tapi karena kamu tunjukin bahwa hidup bisa sederhana dan tetap berarti. Alia menunduk. Wajahnya tak terlihat jelas, tapi Andrew tahu kata-katanya sampai ke hati.
Beberapa langkah kemudian mereka berhenti di depan rumah Alia. "Terima kasih sudah temani jalan," kata Alia lembut. Andrew mengangguk. Tapi sebelum berbalik, dia memberanikan diri bertanya, "Alia, kalau suatu hari aku jadi muslim, apa? Kamu masih akan tetap jaga jarak seperti sekarang?" Alia menatapnya, ragu. "Kalau kamu benar-benar masuk Islam karena Allah, bukan karena aku, insya Allah, hati ini juga akan belajar terbuka." Andrew tersenyum kecil. Itu sudah cukup. Malam itu Andrew kembali menulis di bukunya. Kali ini, tulisannya lebih panjang dari biasanya. "She lives by rules I don't understand yet, but I want to. Not to win her heart, but because I see how those rules give her peace. If love is real, it should make us grow, even if it means changing the path we walk on." Esok harinya, ia pergi ke masjid besar di kota. Bukan untuk bersyahadat, belum. Tapi untuk bicara dengan ustadz yang bisa menjelaskan Islam dari awal, dengan bahasa yang mudah ia pahami. Dia sadar, ini bukan perjalanan yang singkat, tapi juga bukan tentang waktu. Ini tentang kejujuran dalam hati. Dan satu hal yang ia tahu, pasti, dia ingin menempuh perjalanan ini, satu langkah demi satu. Karena dia percaya, di ujung jalan ini, ada seseorang yang hatinya begitu hangat. Dan mungkin, ada Tuhan yang selama ini ia cari. Siang itu, udara Klaten terasa lebih panas dari biasanya. Bukan karena matahari, tapi karena bisik-bisik yang makin ramai di warung kopi, mushola, bahkan di depan rumah Alia sendiri. "Iku loh, bule sing melu-melu ngaji. Saiki wis mondar-mandir karo Alia. Wong Jowo ae angel nemu sing soleh. Lah kok malah bule. Jangan-jangan nanti Alia jadi murtad." Gosip itu menyebar cepat. Secepat sepeda Alia melintasi jalan-jalan desa. Bedanya, yang satu bikin orang tersenyum, yang satu lagi bikin hati sesak. Alia mulai merasakannya. Suara orang yang biasanya ramah, sekarang jadi kaku. Tatapan yang dulu hangat, kini berubah curiga. Bahkan anak-anak ngaji mulai tanya-tanya, "Bu guru, bule itu pacar ibu ya?" Alia cuma bisa tersenyum tipis. "Enggak, dia temanku. Dia belajar tentang Islam." Tapi anak-anak bukan masalah. Orang dewasalah yang lebih sulit dihadapi. Suatu sore, setelah mengajar, Alia dipanggil oleh Pak Haji Sulaiman, ketua mushola. Beliau, sosok yang disegani, tapi juga terkenal belak-belakan. "Alia," katanya pelan tapi tegas, "saya mau bicara soal bule itu." "Andrew." Alia duduk diam. Hatinya sudah deg-degan. Orang-orang resah. Mereka lihat kamu sering bareng dia. Bahkan masuk mushola. Padahal dia bukan muslim. Dia cuma duduk di serambi, Pak. Dia nggak ganggu. "Siapa-siapa?" jawab Alia pelan. "Saya tahu. Tapi kamu juga tahu. Perempuan dan laki-laki bukan mahram harus jaga jarak. Apalagi kamu guru ngaji. Panutan." Alia mengangguk pelan. "Saya paham. Tapi Andrew bukan orang sembarangan. Dia belajar, sungguh-sungguh. Dia hormat sama Islam. Saya percaya dia tulus." Pak Haji menatap tajam. "Kita nggak bicara soal niatnya, tapi soal tanggung jawab kamu sebagai guru dan sebagai muslimah." Alia terdiam. Ada perasaan sakit di dadanya. Bukan karena ditegur, tapi karena posisinya jadi serba salah. Kalau kamu benar-benar serius sama dia, ya, harus jelas arahnya. Bukan sekadar teman-teman saja. Alia mengangguk lagi, tapi kali ini lebih berat. Sementara itu, Andrew mulai merasakan perubahan juga. Beberapa orang desa yang biasanya menyapanya, sekarang hanya lewat tanpa senyum. Bahkan ada yang terang-terangan bilang, "Nggak usah pura-pura jadi baik kalau niatmu ganggu perempuan sini." Andrew bingung. Dia nggak paham semua kata yang diucapkan, tapi nada dan ekspresinya cukup jelas. Dia merasa ditolak, dijauhkan, bahkan sebelum sempat menjelaskan maksud hatinya. Saat ketemu Alia sore itu, dia bisa lihat ada sesuatu yang berubah. "Kamu capek?" tanya Andrew. Alia mengangguk pelan. "Capek mikir. Banyak orang yang salah paham. Mereka lihat kamu cuma dari kulit luarnya.
nggak lihat prosesmu. Andrew terdiam. Lalu berkata pelan, saya nggak marah sama mereka. Tapi saya sedih. Karena saya datang dengan niat baik. Alia menatap Andrew. Saya tahu, tapi kamu harus ngerti, saya juga bawa beban. Nama saya, keluarga saya, bahkan anak-anak ngaji, semua ikut terbawa. Andrew menarik napas. Jadi, kamu mau saya pergi? Alia gelagapan. Bukan begitu, saya cuma butuh waktu buat mikir, buat pastikan semua ini nggak jadi fitnah. Andrew mengangguk pelan. Saya kasih kamu waktu, tapi satu hal yang saya nggak bisa ubah. Saya suka kamu, Alia. Bukan karena kamu cantik, tapi karena kamu beda. Dan saya akan tetap belajar Islam. Meski akhirnya kamu nggak memilih saya. Alia menunduk. Kalimat itu seperti tamparan lembut. Andrew, meskipun asing, lebih menghargai agamanya daripada banyak orang yang sudah lahir sebagai Muslim. Aku cuma takut, bisik Alia. Takut nanti kamu kecewa. Takut kamu terluka karena orang-orang di sekelilingku. Andrew tersenyum kecil. Kalau harus terluka untuk belajar, saya siap. Karena kamu bukan sekadar orang yang saya suka. Kamu, guru hidup saya sekarang. Malam itu, Alia duduk sendiri di kamar, memandangi mushaf Al-Quran di pangkuannya. Doa-doa yang biasa ia baca terasa lebih berat dari biasanya. Ya Allah, bisiknya lirih. Kalau dia memang ditakdirkan untuk ku dekatkan, tapi kalau tidak, tolong jauhkan hatiku dengan cara yang lembut. Air matanya jatuh. Dan di kejauhan, di rumah joglo yang tenang, Andrew menatap langit yang sama, sambil memegang catatan kecilnya yang kini sudah penuh goresan huruf Arab yang diajarkan Alia. Pagi itu sunyi, lebih sunyi dari biasanya. Alia tak seperti biasanya yang sibuk menyiapkan jamu atau keluar rumah sebelum matahari tinggi. Dia hanya duduk di teras rumah, memandangi jalanan yang sepi. Di tangannya ada ponsel, tapi tidak ada notifikasi yang ditunggu. Tak ada pesan dari Andrew. Padahal biasanya lelaki itu selalu mengirimkan kalimat sederhana tiap pagi. Sekadar, selamat pagi Alia, saya harap harimu tenang. Hari ini, kosong. Sudah 2 hari mereka tidak bertemu. Sejak perbincangan di depan mushola sore itu, Andrew benar-benar mengambil jarak. Mungkin sebagai bentuk hormat. Mungkin karena mulai ragu. Alia sendiri tidak tahu pasti. Yang jelas, dia merasa kehilangan. Di sisi lain, Andrew sedang berada di Yogyakarta, menumpang di rumah teman yang dikenalnya saat liburan ke Bali beberapa bulan lalu. Bukan karena marah atau ingin kabur, tapi dia merasa perlu menarik diri. Dia ingin tahu, benarkah yang dia rasakan pada Alia adalah cinta, atau hanya rasa kagum yang dibumbui suasana eksotis sebuah desa kecil. Di Yogya, Andrew banyak merenung. Ia ikut pengajian kecil di masjid kampus, membaca buku-buku Islam berbahasa Inggris, dan mencoba salat seorang diri meski bacaannya masih terbata-bata. Dia tidak bilang ke siapa-siapa, bahkan ke Alia pun tidak. Hanya satu hal yang pasti, Andrew tidak sedang lari. Ia sedang mencari pijakan yang lebih kuat. Di Klaten, gosip makin tak terbendung. Sejak Andrew menghilang, warga mulai bertanya-tanya. Jangan-jangan bule itu cuma main-main. Alia pasti kecewa. Sudah dibilangin, kok ngeyel? Bahkan ibunya Alia mulai khawatir. Nduk, ibu ini cuma mau kamu bahagia. Tapi, kalau hubungan kalian cuma bikin kamu disudutkan orang, apa kamu kuat? Alia hanya diam. Tidak membantah. Tidak juga membela Andrew. Di dalam hatinya, Alia bergulat dengan rasa. Dia yakin Andrew bukan orang jahat. Tapi dia juga sadar, cinta saja tidak cukup. Apalagi jika itu datang dari 2 dunia yang berbeda. Dunia yang seringkali tidak mau bertemu di tengah. Sampai akhirnya, malam itu, Andrew mengirim pesan. Alia, saya ingin ketemu. Besok saya ke Klaten. Kalau kamu masih mau bicara. Alia membalas singkat. Besok pagi, di mushola. Keesokan harinya, mereka duduk di serambi mushola. Tidak ada anak-anak. Tidak ada orang lain. Hanya mereka berdua
dalam diam yang penuh makna. Andrew membuka percakapan. Saya pergi bukan karena menyerah, tapi karena saya harus yakin bahwa niat saya belajar Islam ini bukan karena kamu saja, tapi karena saya juga ingin mengenal Tuhan yang kamu sembah. Alia mengangguk pelan. Dan, kamu sudah yakin? Andrew menarik napas panjang. Saya belum sempurna, tapi saya tahu satu hal, saya ingin jadi lebih baik. Dan Islam memberi saya arah itu. Saya belum masuk Islam sekarang, tapi saya mau. Dengan caraku, dengan proses yang benar. Alia tak bisa menyembunyikan air matanya. Andrew, saya takut kamu kecewa. Takut kamu berubah pikiran saat sudah terlalu jauh masuk. Andrew menggeleng. Saya nggak akan mundur, tapi saya juga nggak minta kamu tunggu saya. Kalau kamu nggak siap, saya ngerti. Tapi saya ingin jujur, saya cinta kamu. Dan saya ingin cinta ini nggak hanya hidup di dunia. Saya ingin cinta ini dibimbing oleh iman. Biar kuat. Alia menunduk. Kalimat itu bukan rayuan, itu tekad. Dan dalam diam ia tahu, cinta ini bukan cinta biasa. Ini cinta yang sedang mencari arah pulang. Sore itu, Alia menulis sesuatu di buku hariannya. Cinta bukan tentang seberapa keras kita berpegangan, tapi seberapa ikhlas kita menunggu seseorang tumbuh dan menemukan jalan pulangnya. Mungkin ini bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang lebih besar. Aku akan sabar, karena cinta yang benar, tidak buru-buru. Langit Klaten pagi itu mendung, tapi ada sesuatu yang terang dalam hati Andrew. Untuk pertama kalinya sejak ia datang ke Indonesia, langkahnya mantap, tidak ragu. Hari ini, dia sudah siap. Andrew berdiri di depan masjid besar di kota Klaten, mengenakan baju koko putih sederhana yang baru saja dibelinya semalam. Di tangannya, ada secarik kertas berisi lafaz syahadat yang sudah ia hafalkan selama berhari-hari. Dadanya berdebar, tapi bukan karena takut, melainkan karena haru. Di dalam sudah menunggu Ustadz Farid, salah satu ustadz muda yang selama ini membimbing Andrew, dari jauh lewat diskusi dan buku. "Are you sure, Andrew?" tanya Ustadz Farid, sambil tersenyum hangat. Andrew mengangguk. "Yes, I'm sure. I believe this is the path I want. Not just for love, but for myself. I want peace." Ustadz Farid tersenyum lebih lebar. "Then let's begin. Dengan niat karena Allah." Dan di sana, dengan air mata menetes tanpa malu, Andrew mengucap dua kalimat yang mengubah seluruh hidupnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Suasana hening. Beberapa jamaah yang menyaksikan ikut mengucap, Allahu Akbar. Andrew menunduk, matanya basah, dadanya terasa ringan. Seolah beban dan pencariannya selama ini menemukan akhir yang tenang. Dia bukan lagi bule asing yang tersesat. Kini dia adalah seorang muslim baru yang siap melangkah dengan arah yang lebih jelas. Beberapa jam kemudian, Alia sedang bersiap mengajar ngaji sore ketika ponselnya berdering. Nama Andrew muncul di layar. "Assalamualaikum." Suara di ujung sana terdengar lebih tenang dari biasanya. Alia sempat kaget. "Waalaikumsalam. Kamu barusan bilang..." Andrew tertawa kecil. "Iya, hari ini aku resmi jadi muslim." Alia tak bisa menahan air matanya. Tangan kirinya menutupi mulutnya, menahan suara tangis yang mendesak keluar. "Kamu beneran?" tanyanya, nyaris berbisik. "Iya, Alia. Dan bukan karena kamu, tapi karena aku udah ngerasain sendiri. Islam bukan sekadar agama. Ini arah. Ini tempat pulang." Alia terdiam lama. Hatinya seperti dipeluk dengan lembut. Rasanya hangat sekali. "Terima kasih, Andrew, karena kamu memilih jalan yang benar, meskipun jalannya nggak mudah." Andrew mengangguk meski tahu Alia tak bisa melihatnya. "Kalau kamu bersedia, aku pengen ketemu. Bukan buat maksa, tapi buat bilang langsung bahwa aku akan perjuangkan kamu dengan cara yang halal." Sore itu, mereka bertemu lagi, di mushola. Tempat pertama kali mereka benar-benar bicara dari hati ke hati. Andrew terlihat berbeda, bukan karena baju muslimnya, tapi karena matanya lebih tenang.
Lebih yakin, Alia duduk di depannya. Aku bingung mau bilang apa. Andrew mengangguk. Aku tahu, ini semua cepat, tapi aku udah pikirkan baik-baik. Kalau kamu belum siap, nggak apa-apa. Aku akan tunggu. Alia tersenyum kecil. Andrew, aku bukan bingung karena ragu. Aku bingung karena terharu. Kamu benar-benar sejauh ini datangnya. Andrew menatap mata Alia. Cinta yang tulus harus sabar, harus siap berubah, harus kuat. Aku bukan sempurna sekarang, tapi aku mau belajar terus. Kalau kamu izinkan, aku pengen dampingi kamu. Tapi kalaupun belum waktunya, aku tetap bersyukur pernah mengenal kamu. Alia menarik napas dalam. Kita pelan-pelan ya, kita mulai dengan membangun kepercayaan. Nanti, kalau semua udah siap, aku akan bicara ke ibu. Andrew tersenyum. Itu sudah cukup buatku. Dan sore itu, mereka duduk berdua tanpa banyak kata. Hanya angin yang lewat, suara anak-anak bermain jauh di jalan desa, dan hati yang sama-sama tenang karena tahu mereka sudah sampai di satu titik balik. Bukan akhir dari kisah, tapi awal dari babak yang jauh lebih besar. Sudah seminggu sejak Andrew mengucap syahadat. Hidupnya mulai berubah, perlahan tapi pasti. Dia masih belajar salat 5 waktu, masih terbata-bata membaca Al-Fatihah, dan kadang lupa urutan wudhu. Tapi, setiap kali salah, dia tertawa kecil dan bilang, "Ulang lagi nggak apa-apa. Yang penting niatnya bener ya kan?" Alia tersenyum tiap kali melihat usaha Andrew. Kadang geli, kadang terharu. Tapi yang jelas, dia bangga. Andrew bukan cuma bule kaya yang mampir sebentar lalu pergi. Dia benar-benar berniat tinggal, belajar, dan hidup dengan cara yang baru, cara yang lebih baik. Hubungan mereka juga mulai pelan-pelan dibangun ulang. Alia sudah tidak canggung lagi bicara dengan Andrew. Tidak lagi sembunyi-sembunyi, tapi tetap menjaga batas. Mereka sepakat untuk tidak tergesa. Tidak mau membuat langkah besar tanpa pondasi yang kuat. Langkah kecil aja dulu, kata Alia suatu sore saat mereka duduk di bawah pohon mangga dekat mushola. Yang penting jalannya jelas. Andrew mengangguk. Kecil tapi pasti. Aku setuju. Nggak usah buru-buru. Di tengah obrolan ringan itu, Alia menerima telepon dari ibunya. Hanya percakapan, singkat tapi cukup bikin wajah Alia sedikit berubah. Kenapa? Tanya Andrew pelan. Alia menarik napas. Ibu minta kamu datang ke rumah, katanya. Pengen kenal langsung. Andrew langsung duduk lebih tegak. Serius? Iya, tapi jangan tegang dulu. Ibu belum tentu setuju. Beliau orangnya keras. Andrew mengangguk. Wajahnya tetap tenang. Aku nggak berharap langsung diterima, tapi aku mau coba. Karena kamu penting buat aku. Berarti keluargamu juga penting. Hari itu pun tiba. Andrew datang ke rumah Alia dengan mengenakan baju batik yang dibelikan tetangga. Ia membawa oleh-oleh kecil, kue kering dan buah. Di dalam hati, dia lebih gugup dari sebelumnya. Tapi dia tetap melangkah dengan yakin. Ibu Alia menatapnya dari balik pintu. Seorang wanita paruh baya dengan kerudung sederhana dan sorot mata tajam. Kamu, Andrew? Andrew tersenyum, sopan. Iya, Bu. Saya Andrew. Ikut saya masuk. Percakapan. Mereka berlangsung canggung di awal. Tapi Andrew mencoba berbicara dengan bahasa Indonesia seadanya. Beberapa kalimat masih campur Inggris, tapi Ibu Alia bisa memahami maksudnya. Saya datang ke sini bukan buat main-main, Bu. Saya sungguh-sungguh. Saya sudah masuk Islam. Bukan karena paksaan, tapi karena saya merasa itu yang benar. Ibu Alia mengangguk pelan, tapi wajahnya tetap serius. Kamu sadar, nikah itu bukan cuma soal cinta. Apalagi beda budaya. Itu susah. Saya sadar. Dan saya mau belajar. Mau dibimbing. Saya tahu saya nggak tahu banyak. Tapi saya mau dengar. Ibu Alia memandang Andrew lama. Lalu, tanpa diduga, ia berkata pelan, saya lihat niatmu. Tapi saya masih butuh waktu. Saya belum bisa jawab sekarang. Andrew tersenyum. Saya ngerti, Bu. Saya tunggu.
Setelah Andrew pulang, Alia mendekati ibunya. "Gimana, Bu?" Ibu Alia tidak langsung jawab. Ia hanya menatap putrinya. "Kamu yakin?" Alia mengangguk. "Yakin. Tapi aku nggak minta ibu setuju sekarang. Aku cuma minta kesempatan." Ibu Alia menarik napas panjang. "Hidup kamu, ya, kamu yang jalanin. Tapi jangan sampai kamu lupa. Ujian itu datang bukan pas susah aja. Kadang pas senang juga." Alia tersenyum. "Aku siap belajar." Hari-hari berikutnya berjalan perlahan. Andrew mulai makin akrab dengan warga desa. Ia bantu bersih-bersih mushola, ikut ronda malam, bahkan sempat bantu jualan di warung Pak RT. Warga yang dulu sinis mulai luluh. Bule itu sekarang rajin banget ya." "Iya, kemarin bantu Pak Imam mengangkat karung beras loh. Dia salat. Juga udah bisa wudu." Sikap Andrew yang rendah hati dan mau belajar perlahan mengubah pandangan orang. Bahkan anak-anak ngaji sekarang memanggilnya Mas Andre. Alia memperhatikan semua itu dari jauh, kadang dengan senyum, kadang dengan air mata haru. Dia tahu, ini bukan akhir dari perjuangan. Tapi melihat Andrew tumbuh seperti ini, membuatnya yakin bahwa cinta mereka memang layak diperjuangkan. Hari-hari berjalan, dan meski Andrew sudah mulai diterima di lingkungan desa, ujian tak selalu datang dari luar. Kadang, justru perasaan sendiri yang paling sulit dihadapi. Alia duduk di bangku kayu depan rumahnya, memandangi langit senja yang mulai berubah warna. Pikiran dan hati terasa berat. Beberapa malam terakhir ia merasa gelisah. Bukan karena Andrew, tapi karena ketakutan yang tiba-tiba datang. Ketakutan akan masa depan yang belum jelas. Apakah cintanya pada Andrew bisa bertahan jika mereka harus menghadapi perbedaan besar itu? Apakah ia cukup kuat untuk menjembatani dunia mereka? Dalam hati Alia merasa seperti terombang-ambing. Ia mencintai Andrew, tapi terkadang ragu apakah cinta itu cukup. Sementara itu, Andrew juga tak luput dari pergulatan batin. Ia sering merasa dirinya masih jauh dari sempurna. Belajar Islam bukan hal mudah bagi orang asing sepertinya. Ia takut kelak membuat Alia kecewa jika ia gagal. Suatu malam Andrew duduk sendiri di teras mushola, membaca Al-Quran dengan suara pelan. Tiba-tiba ponselnya bergetar, pesan dari sahabatnya di Amerika masuk. "Bro, kamu yakin dengan semua ini? Hidup di negara yang jauh, belajar agama baru, segala hal yang berbeda. Apa kamu nggak takut kehilangan semua yang kamu punya?" Andrew membaca pesan itu berulang kali. Ia tahu, sahabatnya cuma khawatir. Tapi dalam hati, Andrew sadar betul. Ini memang ujian terbesar dalam hidupnya. Keesokan harinya, Alia dan Andrew bertemu di mushola seperti biasa. Alia memulai pembicaraan dengan nada jujur. "Andrew, aku harus bilang, aku kadang merasa takut. Aku takut kalau kita nggak bisa bertahan." Andrew memandang Alia dengan lembut. "Aku juga sering merasa begitu. Kadang aku takut nggak bisa jadi yang kamu harapkan." Alia tersenyum tipis. "Kita manusia, ya? Pasti punya rasa takut." Andrew mengangguk. "Iya. Tapi yang penting, kita nggak lari dari rasa takut itu. Kita hadapi bersama." Mereka saling genggam tangan. Di situ, ada kehangatan yang menenangkan, sebuah janji tanpa kata, bahwa mereka siap berjalan bersama meski jalannya sulit. Namun, tidak semua hal bisa mudah dilalui hanya dengan kata-kata. Suatu hari, ketika Andrew sedang membantu di warung Pak RT, seorang tetangga datang dengan bisik-bisik. "Kamu tahu nggak? Aku dengar Ibu Alia masih belum setuju. Dia bilang kalau kamu cuma buat Alia repot." Andrew diam sejenak. Hatinya nyeri, tapi ia tahu harus bagaimana. Malam itu, ia pergi menemui Ibu Alia. Dengan tulus, ia mengutarakan niat dan kesungguhannya. "Saya tahu ibu belum percaya sepenuhnya, tapi saya ingin ibu tahu, saya benar-benar ingin membahagiakan Alia dengan cara yang benar. Saya siap belajar dan berubah." Ibu Alia menatap Andrew lama. Hatinya terlihat melembut. "Kamu memang harus sabar, Nak. Tapi aku lihat kamu serius. Itu sudah lebih dari cukup untuk sekarang." Beberapa minggu setelah pertemuan yang tulus itu, suasana di rumah Alia mulai berubah. Ibu Alia, yang sebelumnya tegas dan waspada,
kini mulai membuka pintu hati sedikit demi sedikit untuk Andrew. Perubahan kecil ini membuat Alia lega sekaligus semakin yakin dengan pilihannya. Suatu sore, Andrew dan Alia datang berkunjung lagi. Kali ini bukan hanya berdua, tapi bersama Ustadz Farid yang selama ini membimbing Andrew. "Ibu, terima kasih sudah menerima kami hari ini," kata Andrew sopan sambil membungkuk. Ibu Alia tersenyum tipis. "Saya masih belajar menerima, Nak. Tapi saya lihat kamu memang serius," Ustadz Farid menambahkan. Pak RT juga sudah memberi lampu hijau. Pak Imam pun mulai mendukung. Itu tanda baik. Alia menatap Andrew. "Lihat, perlahan kita mulai dapat dukungan. Ini jalan yang harus kita jalani bersama." Andrew menggenggam tangan Alia erat. "Aku siap. Apapun yang terjadi, aku tidak akan menyerah." Warga desa yang dulu was-was kini mulai menerima Andrew dengan hati terbuka. Anak-anak ngaji menyapa dia dengan semangat, bahkan ikut mengajarkan beberapa kosakata Arab. Andrew pun berusaha belajar, lebih rajin, meski kadang harus minta bantuan Alia untuk pelafalan yang sulit. Di sisi lain, Ibu Alia mulai sering berbincang dengan tetangga tentang Andrew. Dia menceritakan bagaimana lelaki itu berbeda dari bule lain yang datang dan pergi. Bahwa Andrew benar-benar mau berubah dan belajar, bukan hanya ikut-ikutan. "Aku lihat dia punya niat baik. Itu yang penting," kata Ibu Alia kepada seorang tetangga. Suatu hari, saat sedang membantu Alia mengayuh gerobak jamu keliling, Andrew mengajak bicara serius. "Alia, aku tahu perjalanan kita masih panjang, tapi aku ingin mulai bicara tentang masa depan, tentang pernikahan." Alia berhenti sejenak, menatap wajah Andrew yang penuh harap. "Aku juga ingin, Andrew. Tapi kita harus pastikan semuanya benar-benar siap. Kita butuh restu dari keluarga dan juga kesiapan kita sendiri." Andrew tersenyum. "Aku setuju. Tapi aku nggak mau menunggu terlalu lama. Aku ingin kita sama-sama berdoa agar semuanya dipermudah." Alia mengangguk. "Doa itu kunci, Andrew. Aku yakin selama kita berdua ikhlas, jalan akan terbuka." Di malam yang tenang, mereka duduk bersama di teras rumah Alia. Membicarakan mimpi-mimpi kecil, rumah sederhana, anak-anak yang ceria, dan kehidupan yang damai. Andrew menarik napas dalam. "Aku pernah takut. Takut kalau aku nggak diterima. Tapi sekarang aku tahu, cinta dan niat yang tulus bisa mengalahkan segala keraguan." Alia tersenyum. "Aku juga. Aku siap jalani semua ini bersama kamu." Mereka saling bertatapan, dan dalam diam itu, ada kekuatan besar yang tumbuh. Kekuatan yang datang dari cinta, keyakinan, dan kesabaran. Waktu berjalan semakin cepat. Setelah mendapatkan lampu hijau dari Ibu Alia dan dukungan perlahan dari warga desa, Andrew dan Alia mulai serius mempersiapkan pernikahan mereka. Namun, persiapan itu ternyata tidak semudah yang mereka bayangkan. Suatu pagi, Andrew duduk di warung kopi depan rumah Alia, membuka laptop untuk mengurus beberapa dokumen. Mengurus administrasi pernikahan antar negara ternyata rumit dan memakan waktu. Surat-surat resmi, pengakuan agama, dan proses di kantor catatan sipil jadi ujian tersendiri bagi Andrew. Sementara itu, Alia sibuk mengatur undangan dan mempersiapkan acara kecil-kecilan di mushola desa. Ia juga harus membagi waktu dengan pekerjaan sebagai guru ngaji dan tukang jamu keliling. "Andrew, aku nggak tahu bagaimana cara kita bisa membagi semuanya," kata Alia suatu sore. Wajahnya lelah, tapi tetap tegar. Andrew menatap Alia dengan penuh semangat. "Kita harus saling dukung, Alia. Aku juga nggak ingin kamu capek sendiri." Namun masalah tidak berhenti sampai di situ. Beberapa tetangga yang masih belum setuju kadang berbisik di belakang. Ada yang mempertanyakan tradisi dan budaya yang berbeda, bahkan ada yang membuka isu soal status Andrew sebagai mu'alaf yang baru. Suatu malam, Ibu Alia duduk bersama putrinya, berkata dengan suara lembut tapi tegas, "Kalau kamu sudah yakin, kamu harus kuat, Nak. Ini bukan cuma soal cinta, tapi soal menjaga kehormatan keluarga dan desa." Alia mengangguk pelan. "Aku siap, Bu. Tapi aku juga takut kalau nantinya kita malah terluka. Ikhlaskan semuanya pada Tuhan. Jangan biarkan rasa takut menghalangi langkahmu."
Di sisi lain, Andrew mulai belajar lebih dalam tentang adat Jawa. Dia ingin menghormati budaya Alia, meski ia masih asing dengan banyak tradisi. Dia ikut belajar cara memakai batik, cara memberikan salam yang sopan, dan belajar sedikit bahasa Jawa supaya bisa berbicara dengan keluarga Alia dengan lebih akrab. Aku ingin menunjukkan kalau aku serius dan menghargai semuanya, kata Andrew. Saat mereka latihan bersama, Alia tersenyum. Kamu memang luar biasa. Malam hari sebelum pesta kecil mereka, Andrew dan Alia duduk bersama di teras mushola. Udara dingin membuat mereka semakin mendekat. Kamu tahu, aku nggak pernah menyangka akan sampai di sini, kata Andrew lirih. Alia menatapnya. Aku juga, tapi aku yakin selama kita bersama, kita bisa hadapi apapun. Mereka berdoa bersama, berharap semua berjalan lancar. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Pagi itu, langit Klaten cerah, hangat oleh sinar matahari yang ramah. Suasana di desa terasa berbeda, ada kebahagiaan yang mengalir pelan dari rumah ke rumah. Alia mengenakan kebaya sederhana, rambutnya dihias rapi. Andrew berdiri di sampingnya, memakai batik yang sudah ia pelajari cara memakainya dengan bantuan tetangga. Wajah mereka bercampur antara gugup dan bahagia. Acara pernikahan digelar sederhana di mushola desa. Warga yang dulu meragukan, kini datang, memberi doa dan dukungan. Pak RT membuka acara dengan sambutan hangat, mengajak semua untuk menerima Andrew sebagai bagian dari keluarga besar desa. Izinkan saya mengucapkan selamat kepada kedua mempelai. Semoga ikatan ini membawa berkah dan kedamaian untuk kita semua, katanya. Andrew dan Alia menjalani prosesi dengan penuh khidmat. Ketika ijab kabul diucapkan, udara seakan ikut terhenti. Alia menatap Andrew dalam, percaya bahwa pilihan mereka adalah tepat. Setelah selesai, mereka berdiri bersama, tangan saling menggenggam erat, wajah mereka berseri-seri. Malamnya, setelah acara sederhana usai, mereka duduk di teras rumah Alia, menikmati ketenangan yang terasa hangat. Aku nggak pernah nyangka, Andrew. Dari seorang bule yang enggak ngerti apa-apa, sekarang kamu jadi bagian dari hidupku, kata Alia pelan. Andrew tersenyum. Aku juga nggak nyangka bisa sampai sejauh ini, tapi aku bersyukur. Cinta kita kuat karena kita jalani bersama. Alia memandang langit malam penuh bintang. Ini bukan akhir ya. Ini awal baru. Betul. Kita mulai dari sini, membangun hidup bersama, dengan semua ujian dan kebahagiaan yang datang. Cerita mereka bukan cuma tentang cinta beda budaya atau agama. Ini tentang keberanian untuk berubah, kesabaran untuk bertahan, dan ketulusan untuk menerima. Di desa kecil Klaten itu, kisah mereka jadi bukti bahwa cinta bisa mengalahkan segala perbedaan, dan mereka pun melangkah maju, menatap masa depan dengan hati yang penuh harapan.